welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas lagi di segmen Parenting 101. Parenting 101 ini kita akan bahas tentang kelanjutan dari materi kita yang lalu, yaitu ide, ego, dan super ego. Yang ini adalah fase-fase seksual dari Sigmund Freud. Melanjutkan dari kemarin yang aku ngomongin tentang ide, ego, dan super ego, ini adalah kelanjutan dari itu, yaitu ada fase-fase psikoseksual yang juga dicetuskan oleh Sigmund Freud. Di sini kita akan bahas tentang fase-fase apa aja, konfliknya seperti apa, dan kita akan bahas sedikit tentang libido. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang libido sedikit. Jadi libido ini ada secara natural, emang udah ada dari lahir. Jadi libido ini nggak semerta-merta orang gede doang yang punya libido. Enggak, anak kecil, bahkan bayi baru lahir, kata Sigmund Freud, dia juga punya libido. Wait, jadi gimana kalau bayi yang baru lahir aja punya libido gitu? Nah, disinilah kita akan membahas tentang itu. Ada 5 fase. Yang pertama itu fase oral. Oral itu berat kaitannya dengan mulut ya. Kalian pernah lihat kalau bayi suka masukin sesuatu ke dalam mulut? Itu bukan semerta-merta cuma pengenalan objeknya dari mulut aja, enggak, tapi dia punya libido bahwa kepuasan seksualnya itu dari mulut, dari oral. Nah, ini dimulai dari saat bayi berusia atau anak berusia 0 sampai 1,5 tahun, dimana kepuasan seksualnya itu terpaku pada aktivitas mulut seperti mengunyah, menyedot, menggigit, mengulum, itu sebagai kepuasan seksualnya. Dia nyusu dari ASI, itu juga sebagai penyaluran seksualnya. Dia akan merasa terpuaskan kalau dia makan dengan benar, menyusu dengan benar, menggigit dengan benar, dia akan merasa happy. Itu fase oral. Nah, konfliknya apa? Saat dimana dia tumbuh gigi dan saat dimana dia mulai makan. Itu konfliknya. Yang kedua adalah fase anal. Anal berkaitan dengan anus ya. Seperti yang kalian tahu bahwa fase ini mereka akan merasa sangat terpuaskan kalau pencernaan mereka lancar dan keluar feses itu lancar gitu. Mereka akan merasa happy, mereka akan merasa terpuaskan secara seksual kalau mereka merasa nyaman di pencernaan, dia makan dengan nyaman, pencernaannya juga lancar, dan area pembuangan feses juga lancar. Ini terjadi pada anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Konfliknya apa? Toilet training. Di mana anak saat toilet training ini mereka akan belajar untuk pipi sendiri, untuk BAB sendiri, mereka juga akan belajar membersihkan area genital mereka sendiri. Itulah konfliknya. Yang selanjutnya adalah fase fal, yaitu dari usia 3 sampai 5 tahun. Fase falik ini juga kata Sigmund Freud, di mana usia-usia untuk adanya Oedipus syndrome atau si Elektra syndrome. Nah, fase falik ini si anak ini udah mulai menyadari adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mereka juga mulai, oh ini nih area genital kita tuh ini nih gitu. Mereka akan mulai menyadari. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, ada masanya anak-anak akan punya Oedipus kompleks atau Elektra kompleks. Tapi nggak semua anak punya seperti itu, hanya untuk beberapa
kasus, tapi biasanya banyak kasusnya. Dan ini tidak bisa apa sih tanda-tanda yang pasti gitu, nggak ada. Oh, untuk ini aku akan bikin video yang lain tentang Oedipus Complex minggu depan, atau mungkin aku buatnya setelah ini. Oke, kita bahas sedikit aja apa tuh Oedipus Complex. Oedipus Complex itu adanya rasa ketertarikan antara anak laki-laki ke ibunya, sementara Electra Complex itu dari anak perempuan ke ayahnya, kayak gitu. Untuk lebih lanjutnya ya aku akan bahas di video Oedipus Complex. Oke. Nah, yang selanjutnya setelah fase falik itu apa? Fase laten, yaitu dimulai dari anak umur 5 tahun sampai 12 tahun, di mana mereka akan mulai mempersiapkan diri untuk pernikahan, untuk iya, tahu kan awal-awal remaja seperti apa? Oh, adanya ketertarikan antara lawan jenis. Oh, dia cantik, aku pengen jadi pacar dia. Itu juga dimulai dari saat umur 5 tahun sampai remaja. Mereka mulai tahu bagaimana. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua untuk lebih menekankan kepada anak dan lebih mengajarkan kepada anak tentang sex education. Bukan berarti sex education baru bisa diberikan kepada anak setelah umur anak 5 tahun. Bisa. Di umur 5 tahun ini juga ide, ego, dan superego itu terbentuk secara full. Dan untuk sex education, kalian harus memberikan kepada anak dari usia yang sangat amat kecil. Nggak tiba-tiba gara-gara kamu udah 5 tahun baru diajarin sex education, nggak bisa. Harus dari kecil bahwa, oh ini nih, area genital kamu tuh ini. Kamu nggak boleh, anak perempuan nggak boleh dipegang dari bahu ke bawah. Anak laki-laki juga sama, nggak boleh dipegang oleh sembarangan orang. Gitu. Nah, di fase yang ini, di fase latihan ini, anak-anak udah mulai ngeh dengan genital mereka. Tapi pada sisi yang lain, mereka akan sibuk melakukan banyak hal. Karena mereka mulai eksplorasi lingkungan, mereka akan berkenalan dengan hal-hal baru, mereka akan belajar hal-hal baru sampai remaja. Banyak yang menganggap bahwa teenage itu sampai 18 tahun, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa teenage itu sampai 22 tahun. Ada. Itu tergantung teorinya teori mana. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah fase genital. Fase genital itu dialami oleh remaja sampai dewasa, di mana mereka udah merasakan libido untuk seksnya itu udah mulai tinggi, dan mereka akan mulai mencari pasangan untuk menuju pernikahan gitu. Itu juga dimulai dari namanya adalah fase genital. Nah, di fase genital ini juga saat dimana mereka akan mulai berpikir bahwa, oh, aku harus punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya seperti apa gitu. Ya, masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa lah gitu ya. Ada mereka udah mulai punya hasrat pengen melakukan hal-hal yang baru, ada juga orang-orang yang mulai menempuh rumah tangga gitu. Ada, dan ini termasuknya ke fase genital. Jadi kata siapa sih libido ini hanya ada di fase general? Enggak. Psikoseksual atau libido atau hasrat ingin memiliki kepuasan secara seksual itu dimulai dari 0 tahun gitu. Kita harus bisa memberikannya, tapi bukan dalam artian kamu harus begini, kamu harus memenuhi segini gitu. Nggak bisa. Setiap orang beda-beda, setiap anak beda-beda, juga tergantung dari ide, ego, dan superegonya. Ini, si libido ini termasuk ke ide. Ya libido kan, tadi
di instingnya aja dimasukkan ke eros atau insting untuk kehidupan, bukan thanatos atau insting kematian. Nah, libido juga harus disalurkan. Disalurkannya harus dengan cara yang sehat. Itulah peran kita sebagai orang tua, bagaimana caranya kita memberikan pengertian kepada anak bahwa beginilah cara yang sehat dan beginilah cara yang tidak sehat. Termasuk dalam penyampaian sex education. Kenapa? Karena aku merasa bahwa orang Indonesia ini masih terpaku dengan seks itu sebagai hal yang tabu. Padahal kita sebagai orang tua, kita juga harus memberikan itu kepada anak agar suatu saat nanti anak tidak kehilangan arah dan mencari sendiri gitu. Kalau nyari sendiri akan kemana-mana, nggak sesuai track. Itulah peran kita, dimana kita untuk menyampaikan hal apa yang anak pengen tahu dengan cara yang benar. Tuh. Jadi harus hati-hati. Ini juga ada kesinambungan dengan sex education. Untuk video sex education di Lipon, aku akan put the link down below juga di description box. Okay? That is all. I will see you on the next video. Bye bye.